Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kemarin saya sempat melihat ada satu yang viral gitu ya. Ini tentang salah satu staf sus dari Dewan yang mungkin, oh ternyata kerjaannya tidak sesuai yang dibayangkan. Nah ini rutinitas saya bisa dibilang sebagai salah satu stafsus dari Dewan. Tadi dilihat ada sedang ngeprint-ngeprint, ini lagi ngurusin proposal LPJ ya, LPJ dari bantuan aspirasi dari yang Kang Bayu. Kebetulan saya diamanahi untuk ngebantuin salah satu dewan di daerah Dapil 3 Bacile, Baros Cibelunggur situ, Kota Sukabumi, untuk jadi TA-nya, tenaga ahlinya gitu kan. Ini LPJ ini itu untuk bantuan bansos ya, bantuan sosial untuk Kube gitu. Kube itu apa? Nah, Kube itu kelompok usaha bersama. Jadi mungkin teman-teman yang tahunya kalau punya usaha ya mungkin kita hanya berkumpul saja gitu ya, bersama-sama bikin usaha, ternyata ada semacam legalitasnya lah, dan namanya itu Kube, kelompok usaha bersama. Ini saya bikin 3 kelompok teman-teman, itu ada, saya sengaja bedain ya warnanya. Ada yang warna kuning di situ, ada yang warna biru, ada yang warna hijau juga gitu kan. Daripada kita ke fotokopian kan agak-agak mahal ya. Jadi di sini saya coba untuk bikin sendiri gitu kan, karena dengan alat juga mudah-mudahan cukup lah ya kayak gini mah ya. Memang tergantung dari dinasnya. Ada beberapa dinas yang cukup hanya dengan satu LPJ saja gitu kan. Ada juga dinas yang mungkin mintanya 4 rangkap, ada yang dinas mintanya dengan PDF-nya, dengan Word-nya dan segala macamnya. Kebetulan ini saya sedang ngerjain gitu ya, ngurusin buat yang dinas peternakan, dan dari dinas peternakan itu katanya minta 4 rangkap aja Kang Ayub. Jadi saya bikin 4 rangkap, 4 kali 3 berarti 12 jiridan. Karena di sini yang saya kerjakan itu ada 3 kelompok ya. Ini memang ada dibantu dengan sekretaris kelompoknya. Saya hanya mengerjakan yang bagian yang mungkin agak-agak mereka sulit untuk mengerjakan gitu, karena memang awam kan ya. Ini sudah selesai. Di situ ada dilihat, ada yang dari Kube Garuda Keadilan, ada dari Kube Mekar Sejahtera, itu ada dari Kube juga. Satu lagi itu Resik. Nah, Resik ini dari Kube yang ada di ini yang saya. Nah, ini ada juga satu lagi. Ini kita cek satu-satu gitu kan. Takutnya ada yang terlewat, ada halaman yang mungkin ke enter akhirnya jadi kosong gitu ya. Takutnya ada hal-hal seperti itu, kita cek satu-satu. Ini tinggal ditanda, kayak gini nih kosong gitu kan. Wah, kemana nih gitu kan. Apakah salah? Pas dibuka lagi jiridannya, oh ternyata tidak. Memang sengaja untuk satu rangkapan itu bukti transaksinya dikosongkan. Nah, mengapa dikosongkan? Karena untuk satu rangkap yang akan nanti dikirimkan, 4 rangkap ya yang disimpannya ke dinas itu. Ada satu rangkap yang kita struknya itu atau bukti pembeliannya itu asli seperti ini gitu. Sedangkan untuk 3 rangkap lainnya itu scanan saja. Nah, ini untuk yang aslinya memang kalau misalnya teman-teman mungkin nanti berurusan dengan dinas yang tidak meminta 4 rangkap, hanya satu rangkap saja, mungkin hanya mengerjakan yang ini saja yang ditempel seperti ini gitu. Tapi kebetulan karena ini yang dimintanya ada beberapa rangkap ya. Aduh, ada apa lagi? Eh karena yang dimintanya itu 4 rangkap, ya sudah, ini yang aslinya itu kita lem gitu kan menggunakan struk atau bukti transaksi yang asli, sedangkan yang lainnya itu berupa scanan. Ini kita bikinnya jilidannya 5 sebenarnya, tapi yang kelima ini tidak saya jilid karena itu hanya berupa pegangan saja, arsip di setiap kelompok usaha bersamanya. Memang kelompok usaha bersama ini dari dari Kang Bayu itu, ini luar biasa ya, beliau itu sangat baik sekali dan sangat peduli pemuda. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ini kita tuh saya ngurusin bantuan itu ada satu kelompok yang dapat bantuan padahal bukan di daerah dapilnya gitu. Jadi ada salah satu kelompok yang dapat bantuan tapi bukan, mereka itu tidak akan bisa
milih Kang Bayu. Kenapa tidak bisa? Bukan karena tidak mau, tapi karena memang bukan daerahnya. Saya bertanya kepada beliau, "Kang, kenapa dikasih?" gitu. Kan kalau dewan-dewan yang lain hanya memberikan bantuan itu kepada ininya saja, wilayahnya saja, dengan harapan mungkin supaya nanti bisa dipilih lagi gitu kan. Tapi kata Kang Bayu, "Oh, kita harus memberikan kesempatan kepada anak muda," katanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pemuda-pemuda ini juga semakin semangat gitu ya. Ini sebagai bukti juga di antara pejabat-pejabat yang mungkin, aduh saya naplok. Di antara para pejabat-pejabat yang ya apa ya, mungkin kita sudah trust isu gitu ya, kehilangan kepercayaan, kita sudah muak dengan janji-janji gitu kan. Ini ada salah satu dewan yang benar-benar beliau itu menggunakan kekuasaannya itu untuk kebaikan gitu kan. Bahkan tidak milih-milih ini daerah mana, yang penting semangat gitu ya. Beliau dikasih gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, ngapain ngasih keluar wilayahnya gitu. Tapi ya alhamdulillah, katanya yang penting bermanfaat ya alhamdulillah. Nah ini satu yang ini kosong lagi. Ini sama kita akan dilem lagi gitu teman-teman. Dari mana ya kalau nggak salah? Dari Mekar Sejahtera. Nah ini kita usaha ini 3 ini magot ya. Kalau belum ada yang tahu magot, itu semacam ulat gitu ya, semacam pakan untuk dia bisa untuk unggas gitu ya, untuk ayam gitu, untuk bebek gitu ya. Bisa juga untuk ini pakan ikan gitu, pakan ikan. Memang ada beberapa grade. Kalau misalnya grade yang mentah itu bisa untuk ternak skala besar, entah itu peternakan ayam, peternakan itik gitu. Tapi atau ikan juga bisa ya, peternakan lele, peternakan nila gitu kan. Ini mirip-mirip ulat Jerman. Nah kalau misalnya yang grade sedang itu biasanya dipakai jadi pur teman-teman. Nah pur ini memang dari magot juga sama, cuma dia ada proses penggilingan dan agak di open dikit. Nah nanti jadi bentukannya buat ini bisa buat pur, bisa buat kayak pelet gitu ya. Nah buat mancing. Atau misalnya kalau teman-teman tidak memang kalau misalnya tidak mau nanggung gitu ya jualannya, kalau nanti siapa tahu barangkali ada yang kesempatan untuk kita sama-sama berusaha gitu, berwirausaha dalam bidang magot, karena magot ini ya luar biasa ya. Selain dia berwirausaha, dia juga peduli lingkungan gitu. Ini juga yang kebetulan saya juga memimpin lah ya salah satu yayasan, dan karena mungkin kita tidak bisa mengandalkan dari donasi saja. Nah teman-teman yayasan itu kita usaha juga, dan salah satunya magot. Nah grade yang ketiga itu teman-teman, dari grade yang bawah kan yang mentah gitu yang masih hidup ya. Terus grade yang tengah itu ada yang buat pelet. Nah grade yang paling atas, nah ini udah adaan ya. Grade yang mana nih? Yang paling bawah kayaknya kali. Nah untuk grade yang paling paling atas itu biasanya kita oven meskipun nanti beratnya jadi ngurangin gitu ya. Yang biasanya sekilo tuh di oven bisa jadi hanya tinggal 1/3 saja gitu, karena memang dia berkurang masaknya atau beratnya, tapi secara harga jual juga dia bertambah. Nah untuk grade tertinggi itu biasanya digunakan untuk pakan burung-burung hias ya, itu buat burung-burung peliharaan supaya warnanya indah, karena proteinnya tinggi, bisa 30-70% kandungan protein dalam magot itu. Memang bisa jadi pakan alternatif lah untuk para pecinta burung. Atau saya beberapa kali jual juga ke pegiat ikan gitu. Nah ikan hias semacam ikan koi, nah itu bisa menggunakan yang grade paling atas tadi yang sudah di oven. Jadi nanti dia bentukannya kering-kering. Memang dijualnya itu sesuai dengan ininya ya. Dari ikan koi itu pakannya satu hari itu bisa 2 atau 3 kali makan magotnya. Itu memang tergantung. Kalau teman-teman punyanya banyak koinnya ya berarti beli yang package-nya yang lebih besar. Tapi kalau misalnya hanya 1 atau 2 mungkin bisa pakai package yang kecil saja gitu. Ini saya alhamdulillah ya sambil ngobrol sampai gigi nian.
sampai ginian gitu. Ini oke, satu lagi. Ini ada 4 ya teman-teman bukti transaksinya. Ini ada yang kita soalnya karena ada pengadaan buat barang beda toko gitu ya. Terus pengadaan buat yang ininya ada beberapa yang harus dibangun. Meskipun bentukannya bukan bangunan ya, tapi barang hanya perlu dipasang gitu, semacam rak. Nah itu beda toko juga. Terus kita beli kandang lalat, itu sama magot-magotnya, sama indukan prepupa, itu beda toko juga. Terus ada, nah ini Magot SMI itu pusatnya ya teman-teman ya, bisa dicek di Instagram ada @magotsmi. Nah terus ada beli M4, beli itu segala macam, itu beda toko. Jadi kurang lebih ada 4 bukti transaksi di sini. Dari kwitansi, dari struk juga, itu pakai materai ya teman-teman ya, materai 10 ribuan. Nah ini alhamdulillah sudah selesai. Mungkin kita akan berangkat dulu ke minta tanda tangan. Oke, ini sudah sampai kita di tempat ininya. Nah ini salah satu, ini Magot yang terakhir ini Kang Sepul. Iya, ini saya memang kalau beberapa stafsus kadang suka diduplikasi gitu, manipulasi, tapi saya mending minta tanda tangan langsung saja. Oke, kita berangkat ke dinas. Oke, alhamdulillah nih sudah teleport nyampe ke dinas. Karena ternyata suaranya tidak terekam di luar, jadi sama saya didubbing saja. Ini mudah-mudahan langsung keterima. Ini dicek, ini sama Bu siapa saya juga kurang tahu, yang karena biasa sama dengan Bu Ferry. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.